yang masih kerabat dari Habib Bahar bin Smith memohon maaf atas tindakan yang dilakukan Bahar bin Smith. Melalui akun Twitternya, Habib Bahar bin Smith memohon maaf dan ia pun merasa malu atas perbuatan yang dilakukan Bahar bin Smith. Hal itu ditanggapi positif oleh Alwi Shihab. Melalui komentarnya, Usin Alwi Shihab keluarganya saja malu dengan kelakuan Bahar Smith. Lalu di mana kewarasan pendukungnya? Artikel dari Nafis. Dalam salah satu situs internal milik Polri yang beralamatkan di triberatanews.kepri.polri.go.id tentang perbedaan kejahatan dengan kriminal, kita mendapatkan informasi tentang apa artinya kriminal, tindakan kriminal, dan pelaku kriminal. Kriminal ini adalah semua bentuk perbuatan yang melanggar hukum, baik itu perdata maupun pidana, guys. Tindakan kriminal adalah perbuatan yang sudah dipastikan melanggar hukum. Sedangkan pelaku kriminal adalah orang yang sudah terbukti bersalah dalam persidangan sehingga dihukum sesuai dengan tindakan kriminalnya. Dalam situs Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang beralamatkan di kbbi.web.id, narapidana, kita juga mendapatkan informasi bahwa arti narapidana atau napi yaitu orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum. Nah, dari informasi itu guys, kita sudah dapat menyimpulkan ya bahwa Rizik Syihab dan juga Bahar Smith ini adalah pelaku kriminal. Keduanya adalah mantan narapidana yang pernah divonis bersalah dalam pengadilan dan dihukum penjara akibat ulahnya sendiri. Pada tahun 2003 silam, Rizik Syihab ini pernah dibuih selama 7 bulan penjara karena terbukti melakukan penghasutan melalui media televisi, mengganggu ketertiban, merusak fasilitas umum, dan merendahkan pemerintah. Pada tahun 2008 guys, dia kembali dibuih selama 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti sebagai dalang penghancuran, membiarkan anak buahnya melakukan kekerasan dan pengrusakan secara bersama-sama di muka umum dan menebarkan kebencian dalam ceramahnya. Kemudian pada Juni 2021 lalu, Rizik Syihab kembali divonis selama 4 tahun penjara karena terbukti menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran. Menyatakan Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penjara 4 tahun, ujar Hakim Ketua Katwanto. Meskipun Mahkamah Agung atau MA memotong masa hukuman Rizik Syihab dari 4 tahun menjadi 2 tahun penjara, itu tidak mengubah fakta guys bahwa Rizik ini tetap seorang pelaku kriminal yang sudah pernah dibuih lagi dan lagi karena ulahnya sendiri. Jika pengacaranya saat itu berkelit dengan mengatakan Rizik berbohong sebagai hak asasinya, begitu juga jika ada penyembah balihonya sekarang masih teriak kriminalisasi ulama, itu semua terbantahkan dengan sendirinya karena Rizik sendiri sudah minta maaf. Jika Rizik tidak merasa bersalah guys, ngapain dia minta maaf? Ya enggak? Jadi ingat dengan kata-kata Fadlizon terkait kasus Ahok beberapa tahun lalu yang menyebutkan bahwa permintaan maaf Ahok membuktikan dia bersalah. Setelah bersalah ya diproses hukum. Seorang kriminal yang sudah dibuih berulang kali tetapi masih dipuji oleh pendukungnya, bahkan ada yang menyembah balihonya. Ini di mana akal pikiran mereka? Yang membuat penulis heran guys, kenapa ya tidak ada seorang pun marga Syihab yang berani muncul ke publik untuk menegur Rizik Syihab selama ini? Bukankah tindakan kriminal yang dilakukan Rizik selama ini bisa merusak nama besar marga Syihab? Bahkan perilakunya yang fasih mencaci maki orang lain, suku dan agama lain itu juga bisa merusak nama Nabi? Apakah semua marga Syihab adalah pelaku kriminal seperti Rizik? Tentu saja tidak guys. Masih banyak marga Syihab di luar sana yang akhlaknya sangat terpuji dan disegani seperti Profesor Quraisy Syihab yang juga bergelar Habib, tapi tidak mau dipanggil Habib karena beliau merasa akhlak serta ilmunya masih jauh dari yang dicontohkan oleh Nabi. Ilmu saya belum dalam, akhlak saya belum sesuai dengan yang diajarkan agama, kata Quraisy Syihab seperti itu. Rizik ini adalah oknum yang perilakunya bisa merusak nama besar marga Syihab itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Bahar Smith? Ya 11-12 lah dengan Rizik Syihab, nggak beda jauh guys. Mereka ini sama-sama pelaku kriminal yang sudah dibuih berulang kali karena ulahnya sendiri, tetapi masih saja dipuji oleh pendukungnya. Pada tahun 2018, Bahar Smith divonis bersalah karena terbukti melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap 2 orang anak di bawah umur yang mengakibatkan luka berat dengan hukuman 3 tahun penjara.
Dia mulai ditahan pada 18 Desember 2015 dan bebas pada tanggal 21 November 2021 lalu. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 guys, dirinya pun kembali ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Penetapan itu atas laporan nomor LP garing 60 garing 9 garing 2018 garing JBR garing Resta BGR garing Sektansa tertanggal 4 September 2018. Pelapornya adalah Andrian Syah atas kasus pemukulan. Korbannya guys adalah sopir taksi online. Nah, atas perbuatan pemukulan itu dirinya pun divonis hakim 3 bulan penjara karena melanggar pasal 351 KUH Pidana. Dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas, Bahar Smith ini malah memukul terpidana mati kasus mutilasi Ferry Idam Henyansyah alias Rian Jombang. Atas perbuatan itu guys, Rian Jombang dikatakan sempat muntah darah. Tidak hanya itu saja, wajah Rian Jombang juga babak belur dihajar. Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijen PAS menyebut keributan keduanya di dalam lapas ini dipicu oleh masalah pribadi utang piutang sebesar 10 juta rupiah. Dan sekarang guys, Bahar Smith ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka lagi dalam kasus penyebaran berita bohong atas ceramahnya dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jika baliho Rizik disembah oleh pendukungnya, si Bahar ini malah dicium kakinya oleh pendukungnya guys. Sungguh menjijikan bukan? Miris sekali melihat pelaku kriminal malah dimuliakan seperti itu. Jangan heran jika Rizik Syihab selama ini merasa besar kepala karena tidak ada seorang pun marga Syihab yang berani muncul ke publik untuk menegur dirinya. Tapi beda dengan kasus Bahar Smith saat ini. Ada salah seorang keluarga marga Smith yang berani muncul ke publik lalu merasa malu dengan kelakuan Bahar Smith selama ini guys. Habib Bakar mengakui bahwa sebenarnya keluarga Albin Smith sudah geram dengan tingkah laku Habib Bahar selama ini. Bahkan ia menyebut keluarga Albin Smith ini sangat malu guys lantaran Habib Bahar kerap berulah dan kasus ini adalah yang kesekian kalinya. Oleh karena itu, Habib Bakar yang mewakili keluarga Albin Smith pun meminta maaf untuk kesekian kalinya atas kelakuan yang diperbuat oleh Habib Bahar. Ini yang diinginkan oleh masyarakat awam yang merasa geram dengan perilaku Bahar Smith yang merasa hebat dan berkuasa selama ini guys. Jika dilaporkan ke polisi nanti dikatakan melakukan kriminalisasi ulama atau Habib. Tetapi kalau dibiarkan malah semakin merasa paling hebat ya. Jika sekarang muncul Habib Zain Al-Segaf atau sering dipanggil Habib Kribo yang berani muncul ke publik untuk mengkritisi pelaku kriminal seperti Rizik Syihab dan Bahar Smith itu sudah sangat tepat. Biarlah Habib dikritisi oleh Habib lainnya ya, jadi seimbang. Bukan maksud untuk mengadu domba antara sesama Habib guys, tapi sudah saatnya Habib lainnya ini bersuara untuk menjaga nama baik mereka sendiri dari ulah segelintir oknum seperti Rizik Syihab dan juga Bahar Smith yang tidak malu masuk lagi dan lagi karena ulahnya sendiri, sekaligus memberikan edukasi ya kepada masyarakat bahwa Habib pun juga manusia, ada yang baik dan ada yang tidak alias oknum. Jika keluarga Bahar Smith saja merasa malu dengan ulah Bahar Smith selama ini, lalu di manakah kewarasan para pendukung Bahar Smith yang masih memujanya? Wassalam dari Nafisi World. Khususnya, intinya para Habib-Habib ini, kiai-kiai, satu saat yang dikhianati Habib Rizik, inti semua berharap dengan Bahar bin Smith. Kenapa? Saudara-saudara, kalau musuh di luar pelan-pelan kelihatan, yang bangsa itu mengkhianati.